Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, video ini adalah bagian dari seri simulasi OSK Fisika SMA 2025 yang sudah saya kompilasi sebelumnya. Nah, soal-soal yang saya pilih di seri ini adalah soal-soal yang cukup membutuhkan konsep dasar atau soal yang dapat dikerjakan menggunakan beberapa alternatif teknik. Oke, ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa tonton hingga akhir karena akan ada informasi terkait tryout OSK yang akan saya adakan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 10, yaitu soal tentang bandul di dalam sebuah benda yang bergerak dipercepat. Silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk soal ini ada dua bagian yang harus kita kerjakan. Dan untuk bagian pertama, kita harus mengabaikan bandul untuk menghitung percepatan dari baji atau M besar dan M kecil. Dengan kita mulai untuk mencari hubungan gerak atau bagian kinematikanya. Jadi di sini kita bisa misalkan M besar turun sejauh S1 dan M kecil naik sejauh S2. Oke, dan ditunjukkan oleh perpindahan yang warna merah ya. Dan di sini constraint-nya yaitu adalah mereka berdua harus selalu kontak. Dan apa hubungan agar mereka selalu kontak? Itu bisa kita lihat, yaitu dari perpindahan arah X untuk kasus ini. Perhatikan, ketika M besar bergerak ke kiri sejauh X M besar, M kecil itu juga bergerak sejauh X M besar. Jadi X M kecil sama dengan X M besar. Maka kita bisa tulis X M kecil sama dengan X M besar. Kemudian kita cari hubungannya dengan S, yaitu XM kecil sama dengan S2 cos alpha, ya, perpindahan arah X, dan untuk XM besar sama dengan S1 cos alpha. Maka S1 sama dengan, S2 sama dengan S1, atau jika kita turunkan dua kali, A2 sama dengan A1. Ya, kecepatannya sama. Dari sini kita bisa masuk ke diagram gayanya. Yang pertama kita bisa tinjau ada gaya berat, M besar G dan M kecil G. Kemudian masing-masing akan mendapatkan gaya normal N1 dan N2 terhadap permukaan miring. Dan yang harus diingat adalah mereka juga kontak, sehingga di antara M besar dan M kecil juga ada gaya normal. Oke, sudah semua. Sekarang kita bisa buat persamaan geraknya. Mulai dari M besar, sigma F akan sama dengan M besar A1, berarti akibat Mg dan akibat N. M besar G sin alpha min N cos alpha akan sama dengan M besar A1 persamaan 2. Kemudian untuk M kecil, sigma F sama dengan MA2. Yang di sini yang positif N, yang negatif G. Oke, jadi N cos alpha min Mg sin alpha sama dengan M kecil A1. Ya, karena A2 sama dengan A1. Dan karena kita ingin mendapat percepatan nantinya, yang kita eliminasi, yaitu eliminasi N dari persamaan 2 dan 3, kita cukup jumlahkan saja persamaannya. Maka kita akan mendapatkan M besar min M kecil G sin alpha sama dengan M besar plus M kecil A1.
Atau A1-nya sama dengan M besar min M kecil per M besar plus M kecil G sin alfa. Persamaan 3. Oke, setelah mendapatkan percepatan, kita bisa tinjau bandul terhadap kerangka M besar. Kenapa? Karena di kerangka ini, bandul itu diam. Oke, jadi kita nanti bisa menggunakan sigma F sama dengan 0, atau sigma torsi sama dengan 0 pada bandul. Di sini kita misalkan, bandul menyimpang sejauh θ terhadap vertikal. Oke, untuk diagram gayanya nanti ada gaya berat, misal M aksen G, kemudian ada gaya tegang tali, jadi di sini ada T, dan jangan lupa karena M besar tadi memiliki percepatan, maka akan muncul gaya fiktif. Percepatannya tadi ke arah bawah, maka gaya fiktif ya akan berlawanan ke atas. Oke, gaya fiktifnya akan sama dengan massa bandul dikali dengan percepatan M besar, yaitu A1. Dan perhatikan sudut terhadap horizontal adalah alfa. Dari sini kita bisa tinjau kesetimbangan bandul sigma fx-nya 0, maka kita akan mendapatkan T sin theta sama dengan gaya fiktifnya M aksen A1 cos alfa. Oke, ini persamaan 4. Kemudian sigma Fy juga 0, maka kita akan mendapatkan T cos theta akan sama dengan gaya berat dikurangi komponen vertikal gaya fiktif. M aksen G min M aksen A1 sin alfa persamaan 5. Nah, kita mau mencari sudut. Dari persamaan 4 dan 5, kita bisa bagi untuk mendapatkan theta. Jadi, tan theta akan sama dengan A1 cos alfa per G min A1 sin alfa. Kemudian di sini kita bisa manipulasi sedikit menjadi seperti ini. Jadi G per A1 cos alfa min tan alfa pangkat min 1. Ya, sebenarnya A1 cos alfanya saya pindahkan ke bawah, sehingga jadi 1 per, makanya nanti ini pangkat min 1. Masukkan nilai A1-nya, dan ketika dimasukkan angkanya, akan didapatkan tetanya 8,94 derajat atau 0,16 radian. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian memahami soal yang tadi dibahas. Dan ya, saya akan mengadakan tryout dengan 40 soal beserta solusi dalam bentuk teks dan video. Ya, informasinya kalian bisa cek detail di deskripsi. Dan silakan ikuti tryout ini bagi yang tertarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika video dan channel ini membantu kalian semua. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.